Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, adakah sesuatu yang lebih penting untuk diamati, ditelaah dan dikaji, melebihi segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melebihi dari segala tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di muka bumi sebagai tanda-tanda akhir zaman? Maka lihatlah sesuatu yang nampak jelas bagi semuanya, yaitu banyaknya kematian di mana-mana. Bukit-bukit di Arab Saudi, Mekah, Jeddah, Madinah yang sudah mulai menghijau, Sungai Efrat yang sudah mulai mengering, kembalinya bangsa Rum, kemerdekaan bagi Palestina, adanya bencana di mana-mana, dan waktu yang mulai terasa singkat perjalanannya. Itu semua adalah pertanda yang nyata bagi orang-orang yang berpikir tentang datangnya akhir zaman, tentang akhir seluruh kehidupan yang pasti akan datang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka bersegeralah dan bersegeralah untuk senantiasa menata diri, berbenah diri menuju kebaikan, menuju pertaubatan, agar tetap menjadi golongannya dari umat yang mendapatkan hidayah dalam memperoleh keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Kami sampaikan kepadamu dan kepada semuanya mengenai semua tanda-tanda itu adalah sebagai peringatan bagi seluruh umat agar senantiasa menjaga kesadaran diri dan hidupnya. Sebab saat ini fase kehidupan telah memasuki fase yang keempat, dan dalam fase yang keempat ini adalah akan turun dan terjadinya beberapa peristiwa penting, yaitu diantaranya adalah turunnya Imam Al-Mahdi, munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, terbukanya dinding-dinding Ya'juj dan Ma'juj, serta turunnya Isa Al-Masih alaihissalam, dan datangnya hari akhir, yaitu kiamat. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW telah mengatakan bahwa dalam setiap 100 tahun maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan seorang mujadid. Dan saat ini telah hampir mencapai 100 tahun dari kejatuhan Islam, maka munculnya Al-Imam Al-Mahdi adalah sudah di depan mata. Hanya tinggal menunggu detik akan terjadinya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Akan tetapi kami mengajarkan kepadamu dan semua umat, yaitu keseimbangan dalam hidup dengan syariat dan hakikat, yaitu bahwa kita menyadari tentang keberadaan kedua-duanya, keberadaan alam dunia ini sebagai jalan untuk menempuh alam perjalanan akhirat. Maka fikirkan dan usahakan tentang hidupmu di alam dunia dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berpola hidup sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan peraturan-peraturan yang tidak menyimpang, baik itu dalam mencari rezeki, berperilaku berhablu minanas dan berhablu minallah. Wahai Sang Penyair, sesungguhnya bagi setiap hamba itu akan terkumpul ke dalam 4 golongan, yaitu orang-orang yang dalam golongan selamat dunia dan akhirat, tidak selamat dunia dan tidak selamat pula akhiratnya. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang selamat dunia namun tidak selamat akhiratnya. Dan yang terakhir adalah tidak selamat dunia namun selamat akhiratnya. Dan tentu saja bahwa bagi semua umat akan memilih menjadi golongan yang pertama, yaitu golongannya orang-orang yang selamat dunia dan akhiratnya.
Untuk itulah kami mengajarkan tentang keseimbangan dalam hidup, yaitu berlaku benar dalam situasi dan keadaan yang seperti apapun. Bagi siapa saja yang berbuat benar, diiringi pula dengan pertaubatan dalam setiap saat dan setiap waktu, maka doa-doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang seperti itu sebagai orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kehidupan dunianya sebagai kehidupan emas, yaitu kemuliaan dalam hidup di dunia, sebagai jalan untuk kenikmatan kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang dipenuhi hidayah hidup di dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai sang penyair, saat ini dirimu dan semua orang tengah berharap akan datang dan munculnya sang Imam Al-Mahdi. Namun apakah semuanya sudah siap dengan semua peristiwa besarnya? Untuk itulah kami paparkan hal-hal yang rumit dalam terjadinya peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi itu, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan dan pedoman bagi semuanya, agar menjadikan dirinya sebagai orang yang tetap menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan diri. Maka ketahuilah beberapa hal yang sangat penting yang akan terjadi, yaitu diantaranya umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan umat Islam akan memasuki periode adu domba yang disebabkan oleh pengaruhnya Al-Masih Ad-Dajjal dengan seluruh bala pasukannya, yang karena kelembutan tata caranya kemudian dianggap sebagai pengaruhnya kekuatan dari Al-Imam Al-Mahdi. Dan kami katakan tentang kerumitan perencanaan-perencanaan yang datang dari Al-Imam Al-Mahdi dengan perencanaan-perencanaan yang datang dari Al-Masih Ad-Dajjal. Wahai sang penyair, sesungguhnya bahwa telah kami katakan dan kami sampaikan bahwa Imam Al-Mahdi dengan Al-Masih Ad-Dajjal adalah mempunyai kemampuan yang hampir boleh dibilang sama dalam menyampaikan tentang akhir zaman, dalam menyatukan pengikut-pengikutnya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya akan datang pada waktunya bahwa orang-orang itu jatuh dalam kebimbangan yang dikarenakan tidak mampu membedakan mana Imam Al-Mahdi dan mana pula yang Al-Masih Ad-Dajjal. Pada waktu itu akan berlaku yang tampak roti bagimu ternyata adalah api, karena hal itu datang dari Al-Masih Ad-Dajjal. Yang demikian itu adalah sebagaimana contoh, semua orang dalam keadaan lapar dan haus terhadap perkara dunia, maka dengan melihat air, semuanya akan meminumnya, meskipun sebenarnya bahwa air minum itu adalah racun yang sangat mematikan, karena air itu datangnya dari Al-Masih Ad-Dajjal. Air yang kami maksud adalah siloka, yaitu ketika semua orang membutuhkan pertolongan, mereka akan menerima semua pertolongan, bahkan pertolongan yang datang dari Al-Masih Ad-Dajjal sekalipun, karena mereka tidak mengetahuinya bahwa yang menawarkan pertolongan itu adalah kelompoknya dari Al-Masih Ad-Dajjal. Dan pada waktu yang bersamaan itu terjadi, maka akan berlaku pula bahwa yang tanpa api bagi dirimu ternyata adalah roti, karena hal itu datang dari sang Khalifatullah Al-Mahdi. Yang demikian itu adalah sebagaimana contoh bahwa ketika semua orang dalam keadaan membutuhkan pertolongan, justru pada waktu itu diajak untuk menghindari perkara-perkara yang berhubungan dengan Al-Masih Ad-Dajjal,
maka sungguhlah berat bagi orang-orang untuk mengikutinya dengan segala alasan urusan dunia yang harus terpenuhi pada waktunya itu. Kebimbangan demi kebimbangan akan menggoyahkan iman bagi siapa saja yang tidak mempunyai landasan yang kuat dalam penerapan syariat hukum agama bagi dirinya. Namun bagi orang-orang yang tetap menjaga diri dalam kewaspadaan dan kehati-hatian, menyadari tentang datangnya akhir zaman, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga nafsu dari dirinya terhadap segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka orang-orang yang seperti itu akan terjaga dengan hidayah dan syafaat. Meski terasa berat sekalipun, Allah akan meringankan rasa dalam dirinya, sehingga tetap benar dalam kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga menjadi orang yang termasuk dalam golongannya, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Maka berhati-hatilah tentang kalimat kami. Roti di tangan Al-Masih Dajjal adalah nikmat dunia yang sulit untuk ditolak, sedangkan api di tangan Al-Imam Al-Mahdi adalah ajakan untuk menuju kebaikan. Berjuang menegakkan hukum dan keadilan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diterima, karena dalam keadaan, kondisi, dan situasi yang sedang membutuhkan pertolongan. Wahai Sang Penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, ingat-ingatlah akan kata dan kalimat kami. Ikutilah apa yang menjadi petunjuk dari para guru, tapi semua guru yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para guru yang tidak menebar fitnah dan kebencian kepada siapa saja, yang tidak mengajarkan pertumpahan darah kepada siapa saja, kecuali hanya kepada Al-Imam Al-Mahdi, untuk dijadikan sebagai tempat berbaiat dan berjuang, meskipun dengan darah sekalipun, karena Al-Imam Al-Mahdi itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan di dunia. Namun tunggulah Al-Imam Al-Mahdi yang sebenar-benarnya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi yang ditunjuk dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diketahui oleh semua umat melalui cara-cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.